Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsuna rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki taklim kajian kita mengenai tafsir, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا di bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maknanya, sesungguhnya Allah secara keseluruhan, sesungguhnya Allah tidaklah ragu ayadriba, bahwa Allah menciptakan masalam, perumpamaan, ma ba'udatan, apa seperti seekor nyamuk, fama fauqaha, apa jua fauqaha, di atas, lebih besar daripada nyamuk. Fa'amal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, maka dengan adanya perumpamaan, contoh yang diciptakan oleh Allah, binatang kecil yang bernama nyamuk tadi, maka orang yang beriman mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Dan adapun orang-orang kafir, mereka berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ciptaan ini? Yudillu bihi, menyesatkan, banyak menyesatkan daripada perumpamaan yang Allah ciptakan tadi, dan memberikan petunjuk dengan perumpamaan tadi kebanyakan manusia, dan Allah tidak menyesatkan dan tidak menyesatkan dengan perumpamaan nyamuk tadi kecuali orang-orang yang fasik. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asbabun nuzul ayat ini kan di ayat-ayat sebelumnya pernah kita bahas bersama, yaitu mathalahum kamathalil ladzi istauqada nara dan seterusnya, atau ayat Ada ayat yang sebelumnya itu ya,
Maka orang-orang munafik berkata, Maha Agung dan Maha Besar Allah. Maka Allah menurunkan ayat, Innallaha la yastahyi ayadriba. Sesungguhnya Allah tidak akan ragu dalam menciptakan produk Allah seperti binatang yang terkecil atau binatang kecil nyamuk atau binatang yang di atas ukuran daripada nyamuk. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, orang-orang munafik itu mengatakan, sesungguhnya Allah terlalu agung, sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk membuat satu perumpamaan dari seekor nyamuk. Tetapi dengan ayat ini Allah menegaskan, Allah dalam menciptakan segala sesuatu itu tidak ada keraguan di dalam menciptakan sesuatu. Contoh, maka orang yang beriman ketika ada sesuatu produk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meyakini bahwa kebenaran itu kebenaran dari Allah. Makanya di situ di ayat tadi ini yang kita baca tadi, yang kita kaji ini, satu perumpamaan yang dibuat oleh Allah, tetapi pemahaman antara orang munafik dan orang beriman itu berbeda. Padahal satu binatang yang diciptakan oleh Allah yang bernama nyamuk. Orang yang beriman dengan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung berkata, ini kebenaran dari Allah tanpa keraguan. Tetapi orang munafik beda. Dia nanya, apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan binatang yang kecil seperti ini? Masih timbul keraguan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim walladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila bla 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 dan seterusnya. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi mentafsirkan ayat itu tadi, mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat kita, bahwa ada satu hadis Nabi bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, bahwa Nabi itu berzikir, ingat dengan Allah atas segala keadaan Nabi. Maka dalam tafsir Imam Qurtubi masuk di dalamnya berzikir di dalam WC. Biasanya tabu bagi kita bahwa gak boleh loh, bahkan ada yang mengatakan haram berzikir di dalam WC. Dalam tafsir Imam Qurtubi, ya, boleh dicek, boleh dibuka, yang membolehkan berzikir di dalam WC mengambil istimbat daripada hadis Nabi tadi, ya, Abdullah bin Amr, Ibnu Sirin, dan Imam Asy-Sya'bi itu yang membolehkan. Seandainya di dalam WC itu nggak boleh berzikir, Pak. Yang namanya kita ini ada orang-orang yang beriman, yang mulutnya terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca innalillah wa inna ilaihi rajiun.
Tiba-tiba di dalam WC kejatuhan cecak secara spontanitas. Dia mengucapkan Allahu Akbar, spontanitas. Seandainya betul-betul di dalam WC tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat tauhid atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah. Bagaimana? Makanya menurut Abdullah bin Amr, Ibnu Sirin dan Imam Asy-Sya'bi, hukumnya boleh mengambil hadis tadi yang bersumber dari Aisyah di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi yang memakruhkan, ya, Ibnu Abbas yang memakruhkan, Imam Atta dan Imam An-Nakhai itu yang memakruhkan. Nah, ayat tadi, ya, ayat tadi ada ayat sambungannya tadi, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan itu bahasanya nggak ada yang sia-sia. Ya, nggak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmah, ada pelajaran bagi orang yang beriman dan orang-orang yang menggunakan akal. Ada hikmah dan pelajaran. Contoh kecil kalau kita mau, ya, dari binatang yang diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu nggak ada yang sia-sia. Untuk melihat, ya, orang tua yang bertanggung jawab penuh dengan dengan anaknya, dengan orang tua yang nggak pernah peduli dengan anaknya, baik kebutuhan, keperluan agama dan keperluan dunia. Contoh, Pak, kita lihat perlakuan yang berbeda kepada anaknya dari binatang yang ada di sekeliling kita kalau kita mau menggunakan pikir dan kita membaca, Pak. Ada dua binatang. Yang pertama ayam dan yang kedua bebek. Sama-sama binatang yang bertelur. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsad Al-Banjari, ya, untuk membedakan binatang itu bertelur dan binatang itu beranak, lihati terletak yang paling menonjol adalah di daun telinga, Pak. Kalau binatang itu tanpa ada daun telinga, ya, pastikan binatang itu adalah bertelur. Ayam, bebek, ular, buaya, itu nggak ada berdaun telinga lebar begini, Pak. Bertelur. Tapi perhatikan binatang yang ada daun telinganya lebar, sapi, kambing, unta, kerbau, termasuk, maaf ya, manusia berdaun telinga, maka berkembang biak dengan beranak. Itu di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Coba kita perhatikan antara ayam dengan bebek. Sama-sama bertelur, Pak. Tetapi perlakuan terhadap telur antara bebek dengan ayam itu berbeda, Pak. Ayam itu, Pak, kalau bertelur dibuatkan sarang itu bagus-bagus, Pak. Hari ini bertelur di sini, ya. Besok bertelur di sini, dikumpul jadi satu, Pak. Dijaga telur itu baik-baik, dieramin. Bahkan kalau lagi bertelur, ada orang atau ada sesuatu yang mau mengganggu telurnya, dia jaga baik-baik, ya. Setelah telur itu dieramin dengan sejumlah demikian, dia jaga. Setelah dieramin, menetas, dia bawa nih anak-anak ayam, diajarin, Pak, cara cari makan. Kalau ada elang, ada binatang yang mau mengganggu anak-anaknya, induk ayam yang paling depan menjaga anak-anaknya itu ayam. Gambaran orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Tapi beda bebek, Pak. Liatin, Pak.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba lihat bebek kalau bertelur. Hari ini bertelur di sini, nggak perlu pakai sarang Pak jadi Pak. Ya. Hari ini bertelur di sini, besok bertelur di sana, besok bertelur di sana, besok bertelur di sana, nggak pernah dijaga nih Pak. Telur-telurnya gambaran orang tua yang nggak pernah peduli dan menjaga anaknya baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Semua ada hikmah dan pelajaran bagi orang yang beriman dan berakal. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kenapa nyamuk yang disebut Pak? Ya, tentu Allah itu ada hikmah binatang nyamuk yang Allah sebutkan. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan pernah ragu dalam menciptakan sesuatu, ya, dari seekor nyamuk Pak. Kita lihat Pak, nyamuk itu Pak, kalau kita mau mikir Pak, pakai akal, ya, nyamuk itu Pak, ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan dunia itu dihubungkan dengan sayap nyamuk Pak. Salah satu hadisnya dari Sahal bin Sa'id. Apa kata Nabi? Lau kanati dunya ta'dilu indallah janahal ba'udah. Seandainya dunia Pak ya, dunia dan seisinya, kekayaan yang seisinya ini Pak, di hadapan Allah, di sisi Allah tidaklah seimbang, ya, seimbang seberat dengan sayap nyamuk Pak. Jadi artinya apa Pak? Dunia dan seisinya apa yang kita miliki hari ini di sisi Allah tidaklah bernilai kecuali hanya sebesar sayapnya nyamuk. Maaf, kadang-kadang kita itu bangga betul dengan kekayaan yang kita kumpulkan Pak. Kita bangga dengan harta yang kita miliki di dunia Pak. Banyak orang yang kerja mati-matian, antara bekerja dengan mati-matian siang dan malam, sampai lupa dengan beribadah, lupa untuk beramal. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Gak peduli panas, gak peduli hujan. Melalaikan kewajiban beramal, beribadah kepada Allah untuk bekal akhirat. Yang dicari cuma nilainya tidak seberat daripada sayapnya nyamuk. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Pak ya, Allah menyebutkan surah-surah dalam Al-Quran itu ada 5 binatang. Kita klasifikasi nanti binatang ini Pak. Yang pertama surah Al-Baqarah, sapi betina. Yang kedua di belakang ada namanya surah Al-Fil, ya, gajah. Berikutnya ada surah An-Naml, semut. Yang keempat ada surah yang namanya Al-Ankabut, laba-laba. Dan yang kelima ada surah yang namanya An-Nahl, artinya lebah. Segala sesuatu ini ada hikmah, ada pelajaran. Contoh kecil, lebah, nahal Pak. Nabi pernah bersabda dari satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, mengumpamakan kehidupan orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi?
Inna mathalal mu'mini laka mathalin nahlah. Sesungguhnya orang yang memiliki iman yang sempurna adalah sesungguhnya orang yang memiliki iman sempurna hidupnya, pola hidupnya, taraf hidupnya mencontoh, meneladani laka mathalin nahlah, seperti seekor lebah. Sekali lagi, kalau hari ini kita bisa hidup sebagaimana pola hidupnya seekor lebah, maka kita tergolong orang-orang yang beriman, kata Nabi. Makanya sekali lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, segala sesuatu tidak ada yang sia-sia di alam semesta ini, ada hikmah dan pelajaran. Salah satunya tadi ya, ayam semuanya ya. Berikutnya, orang yang beriman adalah orang yang pola hidupnya seperti seekor lebah. Ada apa dengan lebah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, lebah itu Pak, pola hidupnya Pak, satu, akalat thayyiban. Lebah itu yang dimakan itu pasti yang baik, yang halal. Lebah tidak akan makan kecuali yang baik. Gambaran orang beriman Pak. Orang beriman itu harus selektif, harus hati-hati apa yang kita makan, antara yang halal, yang haram, atau bahkan yang syubhat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau enggak salah kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebah itu sekali lagi tidak makan kecuali yang baik-baik, yang halal, ya, yang betul-betul halal. Itu orang yang beriman. Lebah tidak pernah kita lihat singgap nih di tempat sampah Pak, cari satu-satu, nggak ada Pak. Lebah itu hinggapnya di bunga-bunga, yang diambil adalah saripati bunga Pak. Yang dimakan adalah saripati bunga. Tetapi maaf, akhir-akhir zaman ini Pak, kata Nabi Pak, hati-hati. Mudahan kita nggak tergolong orang-orang yang seperti ini Pak. Sekali lagi, orang yang beriman harus hati-hati, harus benar dalam mengonsumsi makanan yang kita makan. Harus kita tahu, kita kaji dulu antara yang halal dan yang haram. Yang masuk ke dalam tubuh kita harus jelas yang halal, thayyibat, lagi baik. Akhir zaman itu Pak, Nabi udah memprediksi Pak. Apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati la yubalil mar'u bima. Sayati zamanun ala ummati, ya, la yubalil mar'u bima akhadahu min malin am minal halal am minal haram. Akan datang akhir zaman itu Pak, manusia itu nggak peduli lagi dari apa yang diperoleh hartanya, antara yang halal dan yang haram Pak. Udah saking bercampur aduknya Pak, nggak peduli lagi Pak antara yang halal dan yang haram Pak. Sekali lagi, kita yang beriman hati-hati, terutama buat anak kita, harus jelas antara yang halal dan yang haram. Ciri yang kedua daripada lebah itu apa? Sonaat thayyiban, yang dihasilkan itu berkualitas Pak. Kenapa? Yang dimakan itu berkualitas. Ketika sesuatu yang dimakan, dikonsumsi adalah sesuatu yang berkualitas, akan menghasilkan pula hasilnya yang berkualitas Pak. Siapa yang tidak kenal dengan lebah Pak? Siapa yang tidak kenal lebah? Hasilnya madu, semua bermanfaat, semua penyakit dapat disembuhkan dengan lebah, dengan madu. Harganya mahal Pak.
Itu madu Pak, dihasilkan dari sesuatu yang dimakan berkualitas, menghasilkan sesuatu pula yang berkualitas. Orang yang beriman seperti itu Pak, kalau yang dimakan itu baik, yang dimakan itu halal, pasti akan menghasilkan tenaga, tindakan, pikiran, ucapan itu yang baik Pak. Kenapa? Yang masuk adalah sesuatu yang baik dan halal Pak. Contoh logika biar kita Pak. Contoh. Motor kita Pak, isinya bisa jalan itu dengan bensin atau pertalite Pak. Mau iseng-iseng, motornya coba-coba isi pertalite 4 liter, isi air 1 liter. Apa yang terjadi dengan motor kita Pak? Nyendat-nyendat bahkan mogok. Sifat seharusnya manusia yang beriman, isi yang makan, yang dikonsumsi adalah yang halal. Dicampur antara yang halal, yang haram, yang subhat. Apa yang terjadi Pak? Tindakan, ucapan, perbuatan melenceng dari yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana motor, isinya mestinya pertalite, diisi dengan air Pak, tidak akan jalan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, makanya orang yang beriman dalam bertutur kata dijaga. Di dalam berkata-kata jangan sampai mencaci, mencerca, menghina. Kan ada hadis Nabi yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang bijak, berkata-kata yang indah. Kalau nggak bisa lebih baik diam. Ada orang ya mulutnya mengucapkan cercaan, hinaan, makian kepada orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Maaf ya, kita tidak bisa menjustifikasi Pak. Tetapi ciri orang yang beriman, yang dimakan itu baik, yang dikonsumsi baik, yang keluar pun akan indah, akan baik pula dari ucapan dan tindakan Pak. Yang terakhir, ciri daripada lebah Pak. Kalau kita bisa mencontoh, mudah-mudahan kita orang beriman, yang kita makan, kita konsumsi itu yang baik, yang halal, yang ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua, ya, lebah itu apa? Tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat buat orang lain. Madu Pak. Yang ketiga, lebah itu apa Pak? In waqa'at. Apabila lebah itu hinggap, tinggal di satu dahan dan di satu ranting Pak, lam taksir walam tubsid. Lebah itu tidak ada menyebabkan dahan dan ranting itu patah Pak. Artinya apa? Orang beriman dimanapun dia tinggal di satu komplek, tinggal dengan siapapun, dia akan memberikan warna, akan memberikan manfaat, akan memberikan kesejukan kepada orang lain Pak. Itu orang beriman Pak. Kalau kita tinggal di rumah, di satu kompleks, satu tetangga kita nggak senang dengan keberadaan kita, merasa terganggu dengan keberadaan kita Pak, khawatir Pak ada yang salah dalam diri kita Pak. Ciri lebah, dimanapun dia tinggal, dimanapun dia hinggap, tidak ada dahan dan ranting yang patah Pak. Makanya kan banyak itu konsep-konsep Nabi itu Pak. Apa Pak? Misalkan atau hadis Nabi Pak, al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadih. Ya, orang Islam yang baik, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang lain tidak pernah merasa aman, tidak terganggu dengan lisan dan tangannya Pak. Makanya kalau kita banyak buka-buka hadis Nabi Pak, banyak daripada lisan dan ucapan itu mengandung konsekuensi. Sebenarnya saya mempersiapkan dari kajian ini ya mengenai satu binatang tadi itu kalau kita klasifikasi ada vertebrata dalam ilmu biologi, binatang yang bertulang belakang kalau saya tidak salah. Avertebrata adalah binatang yang tidak bertulang belakang. Salah satu hikmah lagi, misalkan satu ayat di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176 itu malah mengenai anjing. Sebenarnya saya mau mengisah, mau cerita, cuma waktu udah nggak mendukung lagi.
Ada satu kisah berkenaan dengan ayat itu, seorang ulama Yahudi ya di zaman Nabi Musa itu jadi seekor anjing, lidahnya menjulur ya sampai ke dada, yang namanya Ba'lam bin Ba'ura. Cuma waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cerita itu ada dalam kitab Sir Ibnu Katsir, ada bahkan dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir juga ada. Cuma waktu yang memisahkan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman. Sekali lagi mencontoh kepada seekor lebah. Lebah nggak makan kecuali yang baik. Yang kedua, tidak menghasilkan kecuali yang baik. Lebah di mana dia tinggal, di mana dia hinggap, tidak ada dahan dan ranting yang patah. Minta halal, minta ridho, minta maaf dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.